Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kepada segenap jemaah sekalian masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat hadir di masjid untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dilanjutkan dengan alim. Semoga amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan juga salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah, sudah hadir Ustaz Amin Mustaqim yang akan berbagi ilmu kepada kita pagi hari ini. Untuk itu tanpa berpanjang lebar, kami persilakan kepada Ustaz Amin untuk memberikan materi pagi hari ini, dan nanti kalaupun ada tanya jawab dipersilakan untuk bisa bertanya pada Ustaz Amin. Pada Ustaz Amin, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Thoriqul Ibad. Ya, saya hormati Bapak Ibu hadirin jamaah taklim subuh yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingganya termasuk pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita dapat hadir. Selain melaksanakan jamaah sholat subuh, juga kita diberikan kesempatan masih dapat bersama-sama bertolakul ilmi, sama-sama belajar. Mudah-mudahan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, man salaka thariqan ilal ilmi salakallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju kepada majelis ilmu, pada hakikatnya Allah telah memperjalankan orang tersebut menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sama-sama kita sekalian mengharapkan syafaatnya baik ketika kita hidup dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanpa terasa kita pada hari ini telah memasuki bulan Dzulqa'dah akhir. Tanggal pinten Pak? Bulan Dzulqa'dah. Wong Jawa biasa nyebutnya bulan Dzulqa'dah. Kurang lebih dengan 2-3 ya Pak ya. Bulan Dzulqa'dah itu bulan yang sering terlewatkan dari pembahasan kita. Kita kalau bulan Maulid itu identik dengan pembahasan tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab identik kita dengan pembahasan tentang Isra Mi'raj. Dan bulan Dzulqa'dah itu memang sering terlewatkan Pak Bu. Padahal bulan Dzulqa'dah itu sendiri termasuk salah satu dari Ashhurul Hurum yang disebutkan baik oleh Al-Quran maupun oleh hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk salah satu dari 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman jahiliyah dulu, bulan Dzulqa'dah itu orang yang dulu senang berperang itu berhenti, istirahat, tidak mau melanjutkan peperangan. Kalaupun punya perang nggak lanjut, itu nanti ditunda, dilanjutkan setelah selesai bulan Dzulqa'dah.
Dzulqa'dah itu sendiri termasuk salah satu bulan di mana disebutkan tidak sah ihram haji seseorang kecuali sudah lewat dari tanggal 1 Syawal, terus kemudian bulan Dzulqa'dah ya bulan ini, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah itu baru disebut orang boleh melaksanakan ihram haji. Itu ada di 3 bulan Pak, mulai 1 Syawal, kemudian bulan ini Dzulqa'dah, dan 10 hari sebelum 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Itu baru boleh orang itu melakukan ihram haji. Makanya orang berangkat haji itu tetap dimulainya dari bulan Syawal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin loncat-loncat ya Bapak Ibu yang saya sampaikan tidak berurutan. Setelah bulan Dzulqa'dah kita akan masuki bulan Dzulhijjah yang biasanya identik dengan hari raya Kurban. Ada beberapa hal yang di sini sifatnya adalah rutinitas ibadah yang sudah budaya khususnya di kalangan kita, dan itu hukumnya sunnah. Salah satunya adalah di dalam tradisi yang sudah kita laksanakan, dan itu memang ada syariatnya, bahwasanya di dalam nanti pelaksanaan ibadah hari raya Kurban itu ada beberapa kesunahan-kesunahan yang sudah menjadi kebiasaan, dan memang itu di dalamnya ada syariat yang diajarkan. Salah satunya mungkin Bapak-bapak sudah paham ya, alhamdulillah. Sekalipun demikian tidak ada ilmu itu sia-sia untuk kita bahas Pak, walaupun sampai sudah paham. Yang pertama, biasanya baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, kita itu identik dengan yang namanya takbiran. Kan seperti itu ya Bu ya, takbiran. Dan di sini ada sedikit perbedaan Pak, ada sedikit perbedaan. Kalau di dalam hari raya Idul Fitri Pak, kita disunahkan takbiran yang secara massal, takbiran yang secara massal itu kan dimulai dari waktu maghrib tanggal 1 Syawal sampai kepada kita melaksanakan sholat Id. Maka ada kesunahan, nggak usah ngoyel-ngoyelan, tapi memang ada kesunahan. Ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu dianjurkan mulai ini harus terlalu basi Pak, agak siangan dikit, agak lebih siangan dikit. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan boboan tadi malam ada yang terlupakan belum takbiran segala macam, itu masih ada kesempatan paling tidak sebelum sholat itu jamaah masih bisa takbiran dulu, karena waktu takbirannya cuma sedikit nih, dari tadi maghrib sampai kita melaksanakan sholat Id. Makanya dianjurkan, disunahkan itu kita sholat Idnya itu jangan terlalu basi banget, biar agak panjang kesempatan bagi jamaah itu untuk bersama-sama takbiran dulu. Berarti itu kesunahan. Di samping ada kesunahan lain, biasanya itu sebelum kita melaksanakan sholat Id dianjurkan kita sarapan dulu. Itu salah satu rangkaian-rangkaian sunnah Pak. Seperti itu rangkaian-rangkaian sunnahnya. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha kan sarapannya nanti setelah pulang dari sholat Id. Dan takbirannya pun beda Pak.
Orang dianjurkan takbiran yang umum itu loh Pak, untuk baca takbir, tapi takbiran sih Allah kayak gitulah, sampai misalkan itu dimulai sejak setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah kita sudah disunahkan. Enak kan Pak kalau Idul Adha kan 10 hari sebelum lebaran kita udah ngerti Pak ya Bu ya, ancang-ancangnya wis ngerti kan. Nah Idul Fitri kan sampai dengan tak selit. Nanti ada yang ngomong orang sebelum lebaran jadi tetap situ jadi sampai kali ngarani lebaran di Yesus padahal kan suci kan. Cuman nah Idul Adha itu kan gini, 10 hari sebelum hari H kan kita sudah ada pengumuman nih, makanya nggak akan selit. Sudah ada pengumuman 10 hari sebelum hari H-nya. Nah itu sunahan takbirannya gitu Pak. Misalkan besok hari raya Idul Adha nih Pak, Bu, besok hari raya Idul Adha nih. Ini tadi kita setelah subuhan itu sudah dianjurkan takbiran Pak, sudah sunah takbiran. Tapi takbirannya urung-urung kaya nasi pas malam nih. Takbirannya itu baru khalfa sholatil khamsi. Dilakukannya itu ya setiap kali kita habis sholat fardu kayak gitu. Jadi habis sholat subuh tadi ya takbiran lah rakaat telu, duhuran telu. Setiap habis sholat fardu dianjurkan takbiran itu tadi. Dan itu sunahnya bukan malam takbirnya hari hanya bukan sejak subuh ini tadi, sejak tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut hari Arafah. Itu sudah dianjurkan kayak gitu. Lah nanti kalau yang rame-rame lah itu nanti biasa habis maghrib sampai sholat Idul tadi, itu yang rame-rame. Setelah itu ya udah nggak usah takbiran kayak ngayomi wis wong iki nutup kok wis takbiran meneh kayak gitu. Karena memang anjurannya kayak gitu. Setelah itu pun masih boleh kita takbiran lagi sampai selesainya hari tasrik. Tapi takbirannya itu setiap kali habis sholat wajib. Makanya ada kesunahan kalau sholat Idul Adha mulainya agak kasih tinggi. Karena kesempatan takbiran panjang nih. Di samping itu memberikan kesempatan bagi orang yang mau melaksanakan ibadah kurban agar tidak terburu-buru. Bayangin kalau sampean jam 9 baru selesai sholat Id, terus kambingnya potong jam piro Pak? Yo nak kambing mung siji, mana kambing pirang-pirang. Itu salah satu perbedaan sunahnya di situ. Kalau Idul Fitri agak siangan, kalau Idul Adha agak kasihan. Tapi yang penting kasihnya itu kasih udah masuk waktu Pak ya. Orang kasih terus orang wayai mulai juga ya orang kasih itu maksudnya ya sudah masuk waktu. Adapun kesunahan yang lain seperti Rasul mengatakan hijjud du'afa shaumukum fi yaum Arafah. Hajinya orang-orang yang tidak mampu untuk berangkat ke tanah suci yaitu dengan berpuasa di hari Arafah. Kapan itu hari Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Biasa puasa kan Bu? Sampai bisa dihaji ngapain walaupun orang modal ngelik Pak. Tapi predikat haji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang celuk haji ojo mirino semana ya Pak ya. Nah, yang penting kita disebut haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sambil macam untuk tambahnya yang sampai Pak Haji berpuasa terus mengko dulu orang disebut Pak Haji. Wong sampean wis kali haji ora disebut Pak Haji yang cemuri-muri ya Pak ya. Sampean kali haji pakai tombolnya luwih biasa-biasa wae sakit hati ku nandake haji niku marbut. Ngerti marbut hajinya tertolak berarti mungkin enggak aplong gara-gara celok haji kok sakit hati. Iku orang-orang pas. Mau haji kan kalau Gusti Allah sih. Iku kan ibadah kita dengan Allah sih. Tonggoran nyeluk haji yo mbok bene sing penting Gusti Allah nyeluk haji. Wong yo ening juga Pak. Wong urung mangkat haji karo Gusti Allah yo ening. Iya.
Pernah di zaman ada di zaman Nabi itu pernah terjadi gini Pak. Dan itu ada yang mengatakan malaikat Jibril langsung datang membawa domba dari surga sebagai pengganti anaknya. Yang intinya itu adalah ujian dari Allah yang dalam versi lain karena untuk meneguhkan dari nadarnya. Makanya nadar itu boleh tapi yo sing hati-hati ya Bu ya, sing hati-hati. Karena korban juga ada, makanya kan ada pertanyaan kalau orang korban boleh makan atau enggak? Gitu kan. Kalau korbannya itu korban sunnah, korban biasa, yang sampai cok lakoni itu oleh di rumah, tapi ojo akeh banget. Memang di dalam keterangan itu yang paling utama itu ya udah bagikan semua pada fakir miskin. Tapi kalau pun keutamaan ya tidak apa-apa, nggak ojo kakean. Ojo apa sapu siji, jika setugel paling nggak jika sekedar wae lah. Sak pantes sih. Apa meneh korban itu diserahkan pada panitia. Yo ngarani sudah terlalu agak amat, masih wajar-wajar wae. Umumnya sih berlaku di kampung kita itu berapa? Ibu yang saya hormati, tekan tindas Bu. Sampai mana Pak tadi Pak? Aku dari sampai mental melanjut lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan hewan di sini saya nggak mencari kang mama wis kulino lah. Biasanya kan si potong dari ini spesial apa ganti-gantian. Tapi ini kita wajib ngerti semua Bu Pak. Karena kan yang namanya motong hewan bukan cuma korban kok nih. Ada kira garis baik untuk karukan pada ulama. Tadi sampai orang untuk pengagungan itu tapi termasuk apa yang dituliskan oleh orang soleh kita. Kita usulti wa dabahi wa maqdira ala zakatihi fadakatuhu fi halqihi wala batihi wa malam yuqaddar ala zakatihi fadakatuhu akruhu haitsu qadara alaihi. Singkat baik. Itu kita semua Pak. Karena siapa tahu sampai orang motong korban, tapi ini ngomong motong ayam, kan nggak mungkin juga motong ayam kok nggak ada boleh Pak Maman kan nggak mungkin juga kan. Masa bermotong ayam arti sayur dewe boleh kaum binatang. Nah gitu. Berarti ini ilmu ini berlaku bukan hanya untuk orang motong korban kok. Nah ini Pak tuh. Wa ma qudira ala zakati fa zakatu. Kambing tersebut jatuh dari kandangnya karena berebut makan, akhirnya patah kakinya sehingga dia makan sambil duduk. Nah, itu bolehkah untuk dikorbankan? Itu pertanyaannya. Mewakili tetangga sebelah. Iya, silakan Pak Mi. Jadi patah kakinya mungkin. Kalau yang itu memang cacat, yang kalau ini di sini ada saya sudah tutup masih ini. Itu termasuk sebutannya itu angkro, pincang. Nah itu tidak boleh. Hanya orang tersebut nanti tetap ini nanya lagi ke saya. Jadi itu termasuk cacat yang di situ termasuk kategori pincang tadi tidak ada. Terima kasih. Ada lagi? Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disunahkan harus jangan buru-buru Ustaz ya. Itu kira-kira waktunya jam berapa? Kadang-kadang kan kalau kita tunggu lama banyak yang tetap di luar sambil merokok sedangkan kita dibutuhkannya kan suruh di kesempatan untuk takbir. Nah itu kira-kira waktunya ditetapkan jam berapa biar nggak terlalu lama? Mungkin batas maksimal lah ya, batas maksimalnya. Monggo Ustaz. Ya disinilah kita itu memadukan antara hukum dengan masyarakat, kebiasaan masyarakat di tempat kita masing-masing. Jadi ya itu memang tradisi masyarakat kayak gitu. Wong Jumatan kadang-kadang sudah datang dari rokok biasa, orang tangga melebu, kemudian kok muajir misalnya begitu, uang sekutu. Konon kan yang Jumatan tradisi, nah inilah memadukan antara
ini hukumnya seperti ini, tapi tradisi masyarakat di sekeliling kita itu modelnya kayak gini. Nah itu nanti terus kita bisa ngambil kebijaksanaan. Yo awan awan banget lah. Cara gampangnya ini berbeda. Yang penting sudah masuk ini kan. Ya kadang-kadang kita sudah dari biasanya kita kebiasaan di sini yang berlaku di sini biasa nih. Paling enggak kan kita munggah itu paling enggak setengah jam dari setelah habisnya waktu subuh sih umumnya. Taruh saya ini jam 6 setelah waktu subuh kita setengah jam habis malah isi. Nah, soal diundur ke awal ini ya paling jika ini perbedaannya 10 menit lain Pak. Walaupun yang Pak coba terus apanya awal-awal banget atau juga aku dewi awal-awal berenang jangan keliling-keliling kok. Karena itu lagi ada tradisi lain Pak. Makanya selain hukum kita juga melihat sisi tradisi yang lain juga. Enggak saling tabrakan banget. Jadi walaupun kata-katanya itu ada perbedaan sedikit lebih pagi sama sedikit lebih siang, yo katanya yang mau yo telah semacam juga yo. Karena kita ada tradisi lain yang harus dijaga juga. 5 menit atau 10 menit cukup. Ya udah 10 menit aja. Baik Bapak Ibu, ada lagi cekap gitu. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Ustaz Amin yang telah berbagi ilmu pada kita pagi hari ini. Sama sekalian tetap istiqomah mengikuti kegiatan di Masjid Thoriqul Bad ini. Semoga segala ilmu yang kita dapatkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, baik yang memberikan ataupun yang menerima ilmunya. Terima kasih jemaah untuk membaca alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala